Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sakatobuk akan melakukan demonstrasi sistem Sakatobuk, yaitu sistem manajemen booking dan keuangan berbasis web untuk Sakato Studio. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan. Yang pertama di sini ada Haji Saka dengan NIM 190, lalu ada saya sendiri Syafrizal Alif dengan NIM 324, lalu ada Yosi Esa NIM 330, lalu ada Muhammad Ilham NIM 321, Ahmad Rafif 068, Adrian Alamsyan NIM 075, dan yang terakhir adalah Viko Widya dengan NIM 325. Lalu di sini sistem kami ini dibuat untuk membantu proses booking klien berbasis verifikasi pembayaran, pengelolaan jadwal fotografer, dan laporan keuangan. Dalam demonstrasi ini kami akan menampilkan alur dari 4 aktor utama, yaitu klien, lalu ada admin, fotografer, dan pemilik studio. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya sebagai operator websitenya akan menjelaskan singkat di halaman pertama yang saya ditampilkan ini ada eh, berhalaman di atas navigasi itu ada beranda booking klien, cek status, admin, fotografer dan pemilik yang nanti akan dijelaskan untuk detailnya. Nah, halaman ini tuh pengguna dapat melihat gambaran umum dari sistem kami ya. Jadi sambil di scroll mas boleh sambil di scroll ke bawah. Jadi ini menggantikan proses manual kita yang sebelumnya itu masih Google Form, Google Sheet dan by WhatsApp. Nah, yang ya pasti mengalami permasalahan ya, di mana sistem lama itu adalah data bookingnya itu masih tersebar sendiri-sendiri dan harus dirapikan secara manual. Pembayaran DP juga harus dicek manual dan ada resiko double booking, juga laporan keuangan yang masih belum otomatis. Jadi website demo ini tuh setiap menunya tuh mewakili alur kerjanya masing-masing dari aktor ya, agar proses operasionalnya itu menjadi lebih terstruktur dan rapi. Oke, next mungkin langsung coba masuk ke booking kliennya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Akan Mas Yosi. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian booking klien. Bagian ini yang pertama kali klien masukkan adalah nama, bisa diklik Mas nama. Jadi masukkan nama saya Yosi Esa. Lalu selanjutnya bisa mengisi nomor WhatsApp, bisa diisi ya begitu langsung pilih cabang. Contoh ya, cabang bisa pilih coba klik cabang Mas. Cabang. Nah, bisa pilih Surabaya lalu pilih paket. Kalian di sini bisa milih beberapa paket. Coba diklik Mas, bagian paket. Ada paket wisuda, paket lamaran, paket pernikahan juga ada. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Selanjutnya kalian bisa pilih tanggal acara, bebas kalian mengisi tanggal berapa, masukkan tanggal acara, lalu kalian bisa bebas pilih jam juga sesuai kebutuhan kalian. Oke, lanjut ke lokasi acara, contoh misal di Ketintang. Oke, lalu lanjut ke catatan tambahan. Kalian semisal mau foto event, bisa butuh berapa orang, kalian bisa masukkan foto sempro semisal butuh satu fotografer. Lalu kalian bisa upload bukti DP, bisa memasukkan file bukti, bisa kris pembayaran, lalu bisa kirim booking. Nah, cara mengeceknya kalian bisa cek status.
Coba klik cek status, kalian punya kode, lalu tertera di sini ada nama, cabang, paket, jadwal, status booking, dan pembayaran. Lalu menunggu langkah berikutnya, menunggu verifikasi dari admin yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ilham. Oke, saya di sini akan berperan sebagai admin ya. Pada dashboard admin, saya dapat melihat daftar booking yang masuk dari klien ya. Di sini terdapat informasi seperti kode booking, nama klien, cabang, paket, tanggal, status pembayaran, dan status booking. Nah, jika data booking sudah benar, admin dapat menekan tombol confirm untuk mengonfirmasi booking. Dan juga jika bukti pembayaran DP sudah sesuai, admin dapat menekan tombol verifikasi DP. Coba ditekan, Mas. Konfirmnya. Setelah admin melakukan verifikasi, status booking akan berubah ya menjadi confirmation dan pembayaran akan tercatat sebagai DP verified. Dengan sistem ini, admin tidak perlu lagi mengecek data secara manual melalui Google Sheet ataupun Excel dan lain-lain. Oke, untuk bagian fotografer akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Rafif. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dashboard fotografer. Pada halaman ini, fotografer dapat melihat jadwal penugasan yang sudah dikonfirmasi oleh admin. Informasi yang ditampilkan mencakup kode booking, ada nama klien, cabang, paket layanan, tanggal, jam, lokasi acara, dan nama fotografer yang bertugas. Dengan adanya halaman ini, fotografer tidak perlu menunggu informasi manual melalui chat. Jadwal kerja menjadi lebih jelas dan risiko miskomunikasi dapat dikurangi. Untuk lebih jelasnya, bisa terlihat seperti yang ada pada website itu, ada Nadia Putri, cabang Surabaya, jadwalnya jam 9 tanggal 20 Juni di Universitas Surabaya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Rapip. Tolong klik bagian pemilik. Oke, di sini saya berperan sebagai pemilik studio. Pada dashboard pemilik, saya dapat melihat ringkasan operasional Sakato Studio. Informasi yang ditampilkan meliputi estimasi omset, DP yang sudah masuk, sisa penulisan, dan total booking. Selain itu, sistem juga menampilkan laporan berdasarkan cabang, yaitu Madiun dan Surabaya. Oke, di sebelah kiri dia laporan per cabang. Oke, sistem itu juga menampilkan laporan hubs dengan pemisahan data per cabang. Pemilik dapat mengevaluasi performa masing-masing cabang dengan lebih mudah berdasarkan data dan bukan hanya berdasarkan catatan manual. Jadi tampilannya seperti ini, ada estimasi omset, ada data masuknya 350.000, sisa pelunasannya ada 5.650, total booking ada 4, instansi sistemnya kita ada terpapar dengan jelas. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Viko. Waktu dan 4 dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Adrian. Di sini saya berperan sebagai menjelaskan ablation studi tadi ya. Jadi selain kita mendemonstrasikan alur sistem itu, kami juga melakukan analisis ablation study. Jadi yaitu untuk menganalisis melihat dampak apabila fitur utama itu dihapus dari sistem. Yang pertama itu, jika fitur validasi jadwal otomatis dihapus, maka risiko double booking akan meningkat karena admin harus mengecek jadwal secara manual. Yang kedua, jika fitur dashboard pembayaran dihapus, maka status DP dan pelunasan sulit dipantau secara real time sehingga pembayaran klien bisa terlewat.
Jadi ketika fitur laporan keuangan otomatis dihapus, maka pemilik harus kembali membuat rekap secara manual yang memakan waktu dan rawan kesalahan. Maka dari analisis tersebut, fitur validasi jadwal dashboard pembayaran dan laporan keuangan otomatis menjadi fitur penting yang harus diprioritaskan dalam Sakatubuk ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Safrizal. Oke, berdasarkan demonstrasi yang telah dilakukan tadi, Sakatubuk itu dapat membantu Sakato Studio dalam mengelola booking, pembayaran, jadwal fotografer, dan laporan keuangan secara lebih terstruktur. Sistem ini juga mengurangi resiko kesalahan manual, mempercepat pelayanan, dan memudahkan setiap aktor dalam menjalankan perannya. Mungkin demonstrasi sistem Sakatubuk dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.